Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim akan mempresentasikan tentang mata kuliah etika profesi untuk revisi tugas UAS yang diberikan kepada saya dengan tema Undang-Undang Telekomunikasi. Baik, pertama adalah pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang, telekomunikasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pembangunan nasional karena memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk dapat berkontribusi secara optimal, sektor telekomunikasi harus diatur dengan baik melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat membawa dampak besar pada industri telekomunikasi. Namun, kecepatan perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan regulasi karena kebijakan yang sudah dibuat tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi telah ada, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam regulasi yang berdampak pada perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Keterbatasan tersebut dapat menghambat inovasi produk dan layanan, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang terjangkau. Selanjutnya adalah konsep telekomunikasi. Konsep telekomunikasi adalah proses pengiriman informasi atau data dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai media seperti kabel, gelombang elektromagnetik, dan satelit. Konsep dasar telekomunikasi melibatkan tiga komponen utama, yaitu pengirim, media, transmisi, dan penerima. Pada umumnya, telekomunikasi mencakup pengiriman informasi dalam berbagai bentuk seperti suara, gambar, data, dan video. Beberapa teknologi telekomunikasi yang menggunakan meliputi telepon, telegraf, radio, televisi, komputer, dan internet. Sama satu tujuan utama dari telekomunikasi adalah untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi antara dua pihak yang berbeda lokasi geografinya. Sejarah tentang Undang-Undang Telekomunikasi. Sejarah Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 99 adalah undang-undang yang mengatur mengenai telekomunikasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 menggantikan Undang Nomor 3 tahun 89 tentang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 September 1999 dan diundangkan oleh Presiden B.J. Habibie pada 19 November tahun 1999. Undang-Undang Nomor 3 kemudian mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi jaringan telekomunikasi serta layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat. Nomor 36 juga mengatur tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi dan kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, isi dan tujuan UU Komunikasi. Isi dari UU Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi adalah sebagai berikut. 1.
Pengaturan spektrum frekuensi dan jaringan telekomunikasi. UU nomor 36 mengatur tentang penggunaan spektrum frekuensi dan jaringan telekomunikasi serta mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi. 2. Layanan telekomunikasi. UU nomor 36 juga mengatur tentang penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat. 3. Sertifikasi perangkat telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 mengatur tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dijual dan digunakan di Indonesia, sehingga perangkat tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. 4. Perlindungan kekayaan intelektual di bidang telekomunikasi. UU Nomor 36 memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual dalam bidang telekomunikasi seperti hak cipta dan hak paten. Selanjutnya, 5. Pengaturan frekuensi radio dan spektrum frekuensi lainnya. Berikutnya, keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi. Keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi yaitu adalah regulasi hukum yang mengatur kegiatan telekomunikasi di Indonesia, meskipun undang-undang ini sangat penting untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan pengguna jasa telekomunikasi. Namun undang-undang ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan pada akses internet, keterbatasan pada investasi asing, keterbatasan pada pemilihan frekuensi, keterbatasan pada perlindungan data pribadi, dan keterbatasan pada pemakaian pita frekuensi. Analisis dampak keterbatasan UU Nomor 36 tentang telekomunikasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Pertama, menghambat inovasi digital. Keterbatasan Undang-Undang Nomor 36 dapat menghambat inovasi teknologi dalam industri telekomunikasi. 2. Pelanggaran intelektual. Keterbatasan UU Nomor 36 juga dapat memperparah masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual di industri telekomunikasi. Kesenjangan digital. Dampak keterbatasan UU Nomor 36 dapat memperparah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan investasi. Ketidakpastian mengenai regulasi dan perlindungan yang cukup dapat membuat investor enggan berinvest di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan UU Nomor 36 tentang telekomunikasi dapat berdampak pada industri telekomunikasi di Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain menghambat inovasi teknologi, kesenjangan digital, penurunan investasi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki keterbatasan UU Nomor 36 dan menjaga agar regulasi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.